Selamat bertemu lagi saudara sekalian di tutorial statistik. Adapun kali ini kita akan membahas yaitu lanjutan dari perakaran interval atau interval estimation untuk manipulasi yang kedua. Ini adalah suatu case ya, dimana kita lihat untuk sigma 2 liter botol itu adalah 0,05 liter sigmanya diketahui, sedangkan di dalam sampel diambil 100 botol, X barnya 199. Lalu ditanyakan adalah berapa rata-rata populasi untuk 2 liter tersebut jika ya confidence level atau tingkat kepercayaan ya, kita gunakan adalah 90%. Nah, di sini kita lihat bahwa sigma dengan notasi sigma merupakan deviasi populasi sudah diketahui tanda sigma, sehingga akan mudah kita masukkannya. Juga X bar ya, juga dengan mudah kita masukin ke rumus, ada tanda X barnya, sedang confidence level 90%. Nah, ini kita harus tahu berapa Z nya gitu. Ya, kita lihat solusinya ya. Tadi kita lihat X bar 199, lalu sigma 0,05, lalu N nya 100. Kita dengan mudah memasukkan ya notasi ini berubah dari angka. Sedang Z nya adalah tadi 90%, berarti 1,645 atau 1,65. Nah, kita hitung ini, kita dapatkan rata-rata adalah 1,982 sampai 1,998 untuk rata-rata populasi 2 liter botol di dalam botol. Ya, berikutnya adalah confidence interval estimasi di mana sigma tidak diketahui. Nah, kalau sigma tidak diketahui, bagaimana para saudara? Tentunya kita gunakan rata-rata sigma deviasi dari sampel. Asumsi kita adalah yaitu normal sebarannya. Nah, di dalam sigma tidak ketahui ini kita tidak bisa menggunakan Z, tapi kita menggunakan ada tuh sebaran T atau T distribution. Ya, ini adalah salah satu sebaran data dalam statistik ya. Ada Z adalah normal, tapi kalau dia tidak begitu normal, salah satunya kita gunakan T untuk interval estimation, memperkirakan besarnya rata-rata populasi. Kalau sigma populasi tidak ketahui, kita harus menggunakan yaitu sebaran T. Ya, ini adalah teori statistik yang harus kita ikuti. Nah, bagaimana sebaran T tersebut? Tentunya kita bisa melihat di dalam tabel T yang ada di dalam buku-buku statistik. Nah, bagaimana sebaran tabel T tersebut? Ini dia. Ya, di dalam tabel T kita harus punya beberapa parameter yang diketahui. Yang pertama adalah besarnya, ya disebut dengan degree of freedom. Ini dia. Degree of freedom itu adalah N-1. N adalah besarnya jumlah sampel dikurang 1. Sedangkan alpha di sini kita gunakan yaitu confidence level yang kita gunakan. Kalau alpha 10% berarti alpha 2 5%. Ya, ini dia. Ya, kita bagi 2 ya, karena kita menggunakan yaitu two tails atau yang disebut dengan 2 ekor. Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, sehingga alfanya kita bagi 2. Nah, dengan parameter yaitu besarnya alfa dan degree of freedom N-1, maka kita bisa dapatkan berapa nilai T yang akan kita gunakan. Ya, kita lihat sini. Untuk N sama dengan 3 atau D degree of freedom 2 dengan alfa adalah 10% atau alfa 5%, maka nilai T-nya 2,920. Ini dia cara mendapatkan nilai T-nya. Jadi berbeda dengan Z ya. Pada sebelumnya, kalau Z kita langsung 105, 196 atau 258 kan begitu. Tapi kalau dalam sigma populasi tidak ketahui, kita harus menggunakan tabel T. Berarti kita bisa hafal, kita harus baca tabel T, kita harus punya tabel T. Oke, tabel T sudah bisa download dari Google. Ya, ini dia salah satu tabel T ya. Ini ada 10%, 5%, 20% ya, dan seterusnya. Ini dia. Ya, kita bisa mendapatkan seperti tadi 2, ini dia ya, 2,920. Oke, dengan 5%.
ini alfa per 25%. Ini dia. Ya. Ya, ini adalah alfa kita. Ini alfa per 2 kita. Lalu ini adalah degree of freedom atau N-1 kita. Oke, ya. Ini adalah rumusnya sama, tidak berbeda. Hanya bedanya adalah di sini kita gunakan tabel T, bukan tabel Z. Tetapi untuk sigma kita ganti dengan S atau salivasi dari sampel. Hanya itu saja. Ingat degree of freedom N-1. Kenapa kita gunakan itu? Karena kita menggunakan tabel T. Oke. Kalau kita tidak punya N-1, tabel T tidak bisa dicari, tidak bisa diketemukan. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Contoh. N25 nya adalah jumlah sampel, X bar 50 dalam sampel. Lalu dalam sampel itu kita hitung salivasinya, ternyata 8. Lalu katanya berapa interval emission untuk rata populasi jika confidence level kita gunakan 90%. Ingat 90%. Ya, berarti kita tidak menggunakan Z tapi menggunakan tabel T. Ya, kita lihat sekarang. Iya, ini dia. Ini ada rumusnya tadi. X barnya kita masukkan 50, S-nya 8, N-nya 25, kita masukkan untuk positif dan negatif. Lalu berapa nilai T-nya? Nah, nilai T-nya inilah harus kita lihat dengan menggunakan tabel T. Kita lihat di sini N-nya adalah 25, berarti degree of freedom kita 24, sedangkan alfa kita 5%, 5% berarti 0,025. Sekarang kita lihat tabel T, bagaimana mendapatkan 2,064-nya. Ingat, degree of freedom 24 dengan 5%. Ya, kita lihat. Kita balik saja, ini dia. Ya, ini dia 05 24, ini dia. 24 ya, ini dia. Nah, ini dia 2,064. Ya, kita dapatkan nilai dari T 0,24. Nah, dari sini baru kita masukkan ke dalam rumus kita sehingga kita dapatkan yaitu rata-rata populasi kita adalah di antara 46,0 sampai 53,30. Oke, itu adalah sigma unknown. Ini adalah bentuk lain, case yang lain di mana kita lihat data, ini adalah data dari sampel. Berarti kita harus menghitung ini berapa rata-ratanya, berapa salivasi yang harus kita hitung. Ya. Karena kita perlu X bar dan perlu S. Kita hitung dengan rumus yang pernah kita pelajari. Ini dia X bar S ya. Lalu N-nya 6, degree of freedom-nya tentu ada 5. Lalu berapa T-nya? Kita lihat di dalam tabel, kita dapatkan 2,5. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus seperti biasa. Kita dapatkan interval estimation dari rata-rata populasi. Ya, itu disebut dengan perakiraan rata-rata interval estimation untuk populasi. Ya, berikutnya adalah yaitu proporsi. Bagaimana proporsi? Ya, proporsi tak lain adalah ya merupakan suatu proporsi dari suatu kelompok orang tertentu. Katakanlah di kelas ini ada 30 orang, lalu perempuan misalnya ada 5, berarti proporsi perempuan 5/30, itu namanya proporsi. Kalau laki-laki itu 25/30, itu namanya proporsi ya. Nah, tentu untuk proporsi ini kita juga bisa menggunakan berapa proporsi untuk populasi ya, jika kita ingin mengukur interval estimation-nya. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, kita perhatikan. Tadi sudah paham ya dengan proporsi ya. Proporsi ya artinya adalah berapa rasio antara satu kelompok tentu dibagi dengan seluruh data yang ada di dalam populasi tersebut atau sampel tersebut. Ya, oke, sekarang kita lihat. Ini rumusnya. P estimate adalah disebut dengan proporsi sampel. Oke. Lalu Q-nya adalah lawannya daripada P, berarti 1 minus P. Oke. N adalah jumlah sampel, sedangkan Z, nah ini sama dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu sebaran untuk proporsi mengikuti normal. Berarti kita dengan mudah mendapatkan Z. 95%, 196, 90% adalah 165, sedangkan 100% adalah 2,58. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Random sampel dari 400 graduate, so 32 went to graduate school. Berarti ada 32 orang yang melanjutkan ke S2 ya. Berarti P kita adalah 32/400 ya. Nah, sekarang kita ingin melakukan perkiraan estimasi berapa kalau
P yang kita harapkan dari seluruh populasi, dari seluruh mahasiswa yang lulus di graduates gitu. Nah kita lihat ya, ini dia P cap kita 0,08, 32/400 ya. Lalu Q kita lihat tadi 1 dikurang 0,8, 0,92, N kita 400, ini dia. Sedangkan Z kita 190. Kenapa 196? Karena 95%. Oke, kita masukkan nilainya, lalu kita hitung, kita dapatkan yaitu proporsi dari populasi untuk mahasiswa yang melanjutkan ke S2 yaitu 0,053 ya, sampai 0,107 gitu, ya. Ya, ini adalah soal berikutnya. Ada 200 newspaper ya, 35 rusak ya, 200 yang dicetak 35 rusak. Lalu dikatakan dengan kepercayaan 90% berapa proporsi yang rusak ya, kita tinggal masukkan saja rumusnya. Ini dia PCAP 0,175, artinya kita dapat dari 35/200. Oke, lalu 0,75 Q-nya tentunya 1 dikurang 0,75, 0,825, N-nya 200, kita lihat sini 200, sedangkan confidence level 90% berarti adalah 1,645 atau 1,65, sehingga kita dapatkan proporsi untuk populasi kerusakan adalah 0,1308 sampai 0,2192 ya. Lalu ada beberapa sebetulnya yang bisa kita perbaiki ya, kalau ya N besar diketahui. Kalau N besar diketahui ya, ini berarti kita bisa menambahkan rumus ini ya. Akar N kurang N kecil dibagi N, ini namanya disebut dengan correction factor ya. Ini adalah hanya untuk supaya datanya lebih akurat begitu ya, karena rata-rata N besar kan tidak diketahui sehingga rumus ini nggak muncul. Tapi kalau N besarnya diketahui berarti kita bisa merubah rumusnya dengan menambah correction factor ini dia ya. Akar N minus N dibagi N besar gitu ya. Nah ini seperti ini contohnya ya, ini N besar diketahui sehingga rumusnya adalah N kurang N kecil bagi N besar. Ini kita tambahkan, ini kita tambahkan. Kalau N besar diketahui kita tidak perlu lagi menggunakan ini kita hapus. Oke, itu bedanya correction factor yang masuk di dalam slide ini ya. Demikianlah ya tutorial pada saat ini, pada kali ini